pengorbananmu. Dunia yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah Ku sanggup membalas kasih dan setiamu? Berserah padamu. Aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah Ku sanggup membalas kasih dan setiamu? Berserah padamu. Shalom.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah Jumat Agung ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang ditebus oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah persekutuan kudus ini, terimalah ungkapan salam dan kasih kami yang melayani hari ini. Shalom, oras bagi kita semua. Shalom, oras, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus melalui media live streaming yang dapat diikuti di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa menyertai dan
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 77 ayat 1. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi kembali kita dari buku Ende nomor 84 ayat 1. Autnas gino gatu rohaku. Thank
tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi kembali dari buku nyanyi HKBP nomor 81 ayat 1. Yesus sumber kehidupan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui kayu, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas Dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi kembali dari buku ND nomor 83 nomor 3, Nalau do biru-biru. Oh
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengumuman Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita stay at home di karantina rumah masing-masing agar cepat untuk memutuskan mata rantai. Kemudian kebaktian Minggu buah-buah hijau akan dilaksanakan jam 5 subuh. Kebaktian Minggu Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April akan dilayani melalui live streaming masuk pukul 10 WIB. Dan paduan tata ibadah kebaktian akan di-share melalui grup WA WIB masing-masing. Terima kasih. Bernyanyi kembali buku nyanyi HKBP nomor 412 ayat 1, lihat jauh di bukit. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita di Jumat Agung ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27, dimulai dari ayat ke-45 hingga ayat yang ke-56. Beginilah firman-Nya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Mendengar itu, orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saya dengan Bapak Ibu yang ada di rumah beranggapan, berpikir bahwa inilah sejarah di dalam kehidupan kita pertama sekali kita merayakan, memperingati hari Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Karena selama ini sepanjang hidup kita, saya tidak tahu juga apakah pernah Bapak dan Ibu mengalami beribadah tidak di gereja kita merayakan Jumat Agung, tidak merayakan Paskah di Jumat Agung, tidak merayakan Paskah di dalam gedung gereja. Bahkan kita di Jumat Agung ini tidak melaksanakan perjamuan kudus oleh karena situasi keadaan, yaitu COVID-19. Dan kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya jumlah yang hadir di dalam Jumat Agung dan Paskah begitu luar biasanya membludak. Tetapi saat ini, di tahun ini, pasti gereja tidak dipenuhi oleh jemaat. Namun walaupun itu tidak terjadi, bukan berarti makna kehikmatan dari Jumat Agung dan Paskah semakin berkurang, tidak bermakna di tengah-tengah kehidupan kita. Saya kira sebaliknya, justru saat ini perayaan yang kita selenggarakan saat ini di tengah-tengah keluarga lebih berhikmat. Bahkan dapat dirasakan seluruh keluarga. Saya pribadi
merasakan pengorbanan Yesus di kayu salib lebih kusuk, lebih hikmat, karena duduk bersama-sama di tengah-tengah rumah dengan keluarga yang kita kasihi. Karena itu saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di dalam peringatan Jumat Agung hari ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita kepada salib Yesus di Golgota. Rasakan saat ini, seandainya Anda berdiri di depan salib Yesus di Golgota, dan dari hati kita yang terdalam, coba kita bayangkan, kita rasakan sebenarnya apa yang telah terjadi di Golgota. Pasti kita semua akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Billy Graham. Dia katakan salib itu mengingatkan saya tentang kasih Kristus yang begitu besar. Setiap kali saya menyadari betapa hinanya, betapa kotornya, betapa najisnya hidup saya karena dosa-dosa saya, itu yang mungkin akan kita katakan ketika kita menatap salib dan merasakan ucapan Tuhan Yesus yang berkata kepada saya, kepada Anda, "Hai Amang Pendeta Tampu Bolon, kamu memang berdosa, kamu memang kotor, kamu memang najis, dan kamu tidak layak. Seharusnya Anda harus dibinasakan. Tetapi Allah mengatakan kepada Anda, saya mau mengatakan kepadamu bahwa aku mengasihimu." Dan salib inilah sebagai wujud nyata, bukti yang nyata, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita di rumah bisa membaca, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang diperlihatkan Tuhan pada kayu salib di Golgota. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seluruh dunia dilanda kekhawatiran yang luar biasa karena wabah virus COVID-19 ini, Tuhan Yesus yang tersalib mengatakan kepada kita semua jemaat AKBP Sukarami, Dia mau katakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Dan cinta Yesus itulah yang memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat. Bahkan bukan hanya kekuatan, tetapi Dia berikan semangat serta memberikan kepada kita untuk tetap berpikir positif, agar kita mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan kasih Yesus ini pula yang mendorong kita turut bersama-sama dengan semua orang untuk memerangi, melawan virus yang mewabah dengan tetap mematuhi anjuran pemerintah kita, bahkan seruan daripada pemimpin gereja kita. Walaupun mungkin sebagian orang merasa pintar, atau mungkin dia mau katakan imannya lebih besar, dia mau berkeliaran ke sana kemari, tetapi sebagai orang yang dikasihi Kristus kita harus mau
memutuskan mata rantai perkembangan virus itu dengan berdiam, stay at home. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu bukti terkuat dari kasih Yesus itu adalah pengorbanannya. Itulah yang dia lakukan di kayu salib di Golgota. Di salib itu Yesus mau memberikan nyawanya, mau memberikan hidupnya, bahkan dia tidak mempersoalkan martabatnya. Sehingga banyak orang ramai begitu menghina, meludahi dengan kata-kata sindiran. Semuanya itu bukan karena dan bukan untuk kepentingan dirinya semata-mata, tetapi dia lakukan itu, dia korbankan itu untuk kita. Untuk kita yang bukan orang baik, bukan orang suci, dia korbankan. Dan itulah luar biasanya kasih Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa, karena begitu besar kasihnya kepada kita. Untuk orang yang hina seperti kita ini, dia rela mengorbankan hidupnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kasih Kristus tidak ada duanya. Dan itulah yang disebutkan oleh seorang pengubah lagu. Dia ubah lagu tentang pengorbanan Kristus. Dikatakan di dalam lagu itu, mungkin di dalam hidup jemaat, kalau saya tidak salah dituliskan di dalam hidup jemaat nomor 40, Amazing Grace oleh John Newton. Suatu anugerah yang mengagumkan yang diberikan Tuhan Yesus, mau menyelamatkan manusia yang diibaratkan seperti sampah. Yesus mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang berdosa, saya, Anda, kita semua menjadi selamat. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi perdamaian manusia dengan Allah, supaya kita berdamai dengan Allah, supaya komunikasi hubungan kita menyatu kembali. Itulah pengorbanan yang diberikan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanan karena kasih Yesus inilah yang harus kita hidupi dan perlihatkan pada hari-hari ini. Mari kita bersama-sama teladani apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan di dalam hidup Yesus, seperti pengorbanan Yesus untuk Anda, untuk kita semua. Kita harus mau berkorban demi orang lain menghadapi penyebaran virus corona ini. Mari kita berkorbanlah untuk orang lain. Bersedia kita mau mengisolasi diri bagi yang sudah terpapar. Kalau Anda seorang ODP maupun PDP, mari semuanya kita mau tinggal di rumah. Kecuali kalau ada hal yang perlu, yang harus kita keluar dari rumah, ya silakan. Tetapi itu juga harus diperhatikan rambu-rambunya, aturannya. Memang harus kita akui, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membosankan berdiam di rumah. Tidak seperti mana biasanya kita keluar dari rumah, banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan pendapatan bagi orang-orang yang bekerja, mungkin ada jemaat ini yang bekerja
pendapatannya menjadi kurang. Atau mungkin keinginan untuk bersenang-senang, seperti anak-anak ingin berliburan. Bahkan ada di media sosial digambarkan bagaimana seorang anak sekolah yang begitu rindu dia dengan meratapi, sedih, menangisi karena dia rindu bertemu dengan teman-teman, bahkan bapak ibu gurunya. Dia harus hadapi itu. Tetapi itulah sebuah pengorbanan yang hanya bisa kita lakukan agar kita, hidup kita, keluarga kita, orang lain terhindar dari virus corona ini. Bukan hanya itu, inilah kesempatan bagi kita meneladani Yesus dengan bersolidaritas kepada mereka yang berdampak secara ekonomi, yang pendapatannya habis karena karantina wilayah. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana kehidupan mereka, tapi saya yakin mereka mungkin menderita. Tetapi inilah pengorbanan yang bisa kita lakukan. Kita mampu bersolidaritas, memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Mungkin kita sebagai seorang pengusaha, mungkin kita berlebihan di dalam berkat Tuhan. Mari kita ulurkan tangan kita. Kita bantu mereka. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Kalau di tengah-tengah keluarga ada asisten rumah tangga dan dia tidak bisa mudik, bantulah mereka. Berikan insentif agar mereka bisa mengirimkan uang untuk keluarga menjalani merayakan Lebaran di kampung, supaya keluarganya bisa bersuka cita walaupun mereka tidak bisa bertemu. Mari di dalam perayaan Jumat Agung ini hendaknya kita membuka diri, membuka pintu inovasi kita untuk mencari bentuk-bentuk pengorbanan yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, dan terutama untuk membantu meringankan beban-beban orang lain yang berdampak oleh keadaan situasi ini. Jumat Agung inilah kesempatan dari Tuhan Yesus bagi kita untuk berkorban bagi orang lain. Itulah cara kita menghidupi, memaknai arti pengorbanan kematian Tuhan Yesus di sana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dan salib itu kita juga mendengar suara Yesus yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Seperti teriakan pemazmur di dalam Mazmur 22. Di satu sisi teriakan itu mengingatkan kita betapa sakitnya bila Tuhan meninggalkan kita. Seperti dahan yang sudah terpisah dari pohonnya, seperti nyawa yang sudah meninggalkan tubuh itu. Itulah akibat dosa. Kita terpisah dari Allah. Karena itu, teriakan Yesus ini mengingatkan kita, jangan teruskan lagi hidup dalam dosa. Sekali lagi akibatnya sungguh luar biasa sakitnya, dan sakitnya itu kita bisa melihat apa yang sudah dialami oleh Yesus. Seandainya itu yang Anda alami, mungkin Anda akan katakan, saya tidak akan sanggup. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita untuk berbalik kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang Dia kehendaki, yang selama ini mungkin tidak pernah kita pahami, atau mungkin kita beranggapan bahwa saya sudah berjalan di jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu
Ini kesempatan kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Tetapi di pihak lain, bila kita melihat konteks saat ini di Mazmur 22, kita melihat bahwa seruan ini adalah seruan keyakinan pemazmur bahwa bagaimanapun sakitnya derita yang dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Justru ketika kita menderita, Allah tidak ada di dalam penderitaan kita, tetapi Allah ada di dalam hidup kita. Dia tidak ada di dalam penderitaan kita, tetapi Dia ada dalam kita, membantu, menguatkan, menyemangati, memberi semangat melalui kuasa Roh Kudus. Mungkin Anda, kita sekalian sering mendengar lagu pujian pop rohani. Lagunya Allah peduli, Allah mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri, karena Allah peduli. Dan itulah yang diperlihatkan, itulah yang didemonstrasikan Yesus di salibnya. Dia wujudkan itu, kepeduliannya yang nyata dalam hidup kita. Ketika kita manusia menderita, Dia peduli dan mau mengorbankan dirinya untuk kita, karena Dia peduli. Dia mengerti setiap persoalan yang pernah kita hadapi. Apakah kita sudah seperti Yesus peduli dengan sesama kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasti kita juga terkadang gelisah dengan keadaan ini. Mungkin kita juga bertanya-tanya, Amang dan Inang di rumah, atau mungkin anak-anak juga akan bertanya, Mama, Papa, Amung, Inung, sampai kapan kita seperti ini? Apakah ini akan terus-menerus? Mungkin kita juga akan bertanya, apa akibatnya nanti terhadap usaha saya, bisnis saya, karir saya, kuliah saya, pendapatan kami, dan mungkin banyak lagi yang akan kita mau katakan. Ya, itu sah-sah saja, alami, karena memang kita membutuhkannya. Tetapi tidak harus. Lihat suara Yesus di kayu salib ini meyakinkan kita bahwa Allah peduli apapun yang terjadi akibat virus corona ini. Dia meyakinkan dirimu setiap saat bahwa Tuhan Allah peduli. Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Tuhan tidak ada dalam virus, tetapi Dia ada di dalam dirimu, membantumu, menolongmu, menguatkanmu, memberikan semangat, mengajarimu untuk hidup dengan arif bijaksana, dengan mau menjaga jarak fisik, tinggal di rumah, pola makan yang sehat, banyak istirahat, berolahraga, dan tidak mau stres. Roh Kudus ada dalam dirimu untuk membantumu mengelola perasaanmu, mengelola suasana hatimu, agar engkau tidak stres, agar engkau tidak panik yang membuat ketahanan tubuhmu sendiri akan semakin menurun. Tetapi mengajarkan kita agar tetap berpikir positif, hidup bersukacita walaupun tetap di rumah, yang membangun daya tahan tubuh kita. Seruan Tuhan Yesus inilah meyakinkan kita, meneguhkan iman kita, menopang kita untuk tetap bersedia melakukan imbauan pemerintah dan seruan pimpinan gereja.
Ingatlah, pengorbanan Yesus itulah yang menyelamatkan hidup kita. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita itulah mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam pengorbanannya kami melihat, menyaksikan begitu besarnya kasih Tuhan yang rela berkorban untuk manusia yang berdosa. Dia korbankan semua yang dia miliki hanya untuk menyelamatkan kami, supaya kami orang yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengorbanan Yesus juga kami diajarkan untuk berkorban, agar kami bersedia mengorbankan kepentingan pribadi kami untuk mau menuruti setiap anjuran imbauan pemerintah dan seruan pemimpin gereja kami. Biarlah kami mengorbankannya itu mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena pengorbanan Yesus menyelamatkan hidup kami. Begitu juga dengan pengorbanan kami akan berdampak untuk menyelamatkan sesama kami, agar virus corona COVID-19 tidak menyebar sehingga dapat berakhir, sehingga dunia dapat bersuka cita. Kami juga diingatkan melalui pengorbanan Yesus bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dia peduli akan kehidupan kami. Dia mengerti akan apa yang kami alami. Dia selalu ada dalam diri kami. Dia selalu membantu, menguatkan, menyemangati, mengajari kami untuk hidup dengan arti bijaksana, sehingga kami mau menjaga jarak, mau tinggal di rumah. Biarlah firman Tuhan berdiam di dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam firman. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah kami yang masih bekerja keras untuk dapat mengatasi dan memerangi virus COVID-19 ini. Sertai dan selamatkan mereka Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga para medis, sertai dan selamatkan mereka Tuhan, supaya semakin banyak orang-orang yang terselamatkan melalui pekerjaan keras mereka, perjuangan mereka. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden yang selalu bekerja pagi, siang, dan malam, namun masih banyak orang-orang yang membenci, yang menghina akan apa yang dia lakukan. Kuatkan dia selalu Tuhan, lindungi dia, selamatkan dia dari berbagai ancaman, baik ancaman politik maupun virus COVID-19 ini. Karena kami percaya Tuhan memakai dia untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami, jemaat-Mu yang saat ini harus melaksanakan ibadah Jumat Agung, Ulau Naum, Buah-buah hijau, bahkan Paskah yang pertama dan kedua.
serta ibadah-ibadah yang lain harus dilaksanakan di rumah-rumah. Tuhanlah yang menguatkan seluruh jemaat-Mu supaya mereka setia mengikuti anjuran pemerintah. Dan Tuhan juga menyertai serta menyelamatkan seluruh jemaat-Mu dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini, sehingga nantinya kami boleh kembali ke dalam rumah-Mu bersama-sama melaksanakan ibadah pengucapan syukur atas keselamatan. Bahkan jika Tuhan perkenankan, kami akan menyelenggarakan perjamuan kudus. Itulah kerinduan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu HKBP Sukarami ini. Banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku ED nomor 86 ayat yang pertama dan seterusnya. Kebaktian atau pertemuan Naum, kebaktian hening menjelang detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 81 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus
banyak orang akan terkejut melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang mengeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
sebagai manusia sekaligus anak Allah, Dia memberikan teladan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Tubuhnya yang terluka oleh cambukan menjadi semakin perih oleh keringat yang membasahi tubuhnya. Pernahkah saudara merasakan luka yang diberikan asam? Oh, perih, sungguh amat perih. Demikian Yesus merasakan perihnya luka-luka di sekujur tubuhnya. Ia merintih kesakitan, ia mengerang, ia berjuang melawan sakitnya. Terik matahari juga seolah-olah ikut menyayat tubuhnya yang sudah terkoyak. Oh Tuhan, betapa perih dan sakitnya penderitaan-Mu karena dosa-dosa kami. Saudara, bukankah seharusnya kita yang harus menderita dan harus merasakan hukuman dan kesakitan itu? Bukankah seharusnya kita layak tergantung di kayu salib itu? Mari Bapak Ibu saudara-saudari, renungkanlah itu di dalam hatimu. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari bersujudlah melalui doamu di kaki salib Yesus seraya memohon ampun. sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun Tuhan Yesus mengalami siksaan, cacian, makian, ujaran, bahkan pukulan, Dia tetap mengasihi orang-orang yang menyiksanya. Para serdadu yang mencambuk, mencemooh, meludahi, dan membentak tidak membuat Yesus berhenti dari pekerjaannya untuk menyelamatkan. Meskipun darahnya menetes dari kepalanya, Dia tetap meminta pengampunan dari Allah kepada manusia. Di saat nyawanya terancam bahkan kedengkian dan hujatan mencekam dan bertubi-tubi, Yesus masih memohon kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali orang percaya meninggalkan imannya ketika berhadapan dengan penderitaan. Seringkali kita orang beriman menjauh dari Tuhan ketika sakit penyakit datang, ketika ancaman mencekam, kita tidak mau berseru kepada Tuhan. Hari ini kita diajari untuk meneladani Tuhan Yesus melalui penderitaannya yang dialaminya. Dia memberikan teladan bahwa iman yang dan pekerjaan yang baik tidak dapat dihentikan oleh apapun. Sukacita atau duka cita hendaklah menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa kita sudah menerima Kristus. Perbuatan yang jahat tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi sesama. Bahkan ketika kejahatan semakin merajalela, fitnah, cercaan, makian, dan hujatan adalah kesempatan bagi kita untuk meneguhkan iman dengan mendoakan orang-orang jahat, mendoakan orang-orang yang membenci kita supaya mereka bertobat. Kita belajar supaya tidak seorang pun dari kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari saudaraku menjadi pemaaf dan pengampun. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Meskipun bersama-sama disalibkan dengan Tuhan Yesus, kedua penjahat ini memiliki pemahaman yang berbeda akan kesiapaan Yesus bagi dirinya. Yang satu berkata supaya Tuhan Yesus memperlihatkan kemahakuasaannya untuk melepaskan mereka dari kayu salib. Tetapi yang satu lagi dengan merendahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, ia memohon belas kasihannya. Ia tahu bahwa Yesus adalah orang benar. Yesus bukan penjahat, bukanlah seorang pendosa. Ia tahu bahwa yang tersalib itu adalah anak Allah juru selamatnya. Itu sebabnya ia memohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Permohonan ini dari seorang yang menyadari dosanya dan mau kembali kepada Tuhan Allah. Dia menyesali kejahatannya dan merasa patut untuk menerima hukuman. Tetapi dia tidak berputus asa di dalam keberdosaan. Dia mengingat dan mengenal bahwa Tuhan Yesus tersalib di sampingnya akan memberikan pengampunan kepadanya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan untuk meminta dari Yesus. Tuhan Yesus mengetahui bahwa penjahat itu meminta keselamatan yang datang dari imannya. Seorang penjahat yang menyadari akan dosa-dosanya. Saudara, renungkanlah peristiwa ini di dalam hati. Sadarlah bahwa kita sama dengan kedua penjahat itu. Kita bergelimang akan dosa. Namun mampukah kita menyadarinya dan mau memohon ampun kepada Yesus? Apakah kita mau
seperti satu orang di antara penjahat yang mengakui keberdosaannya. Saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah segala dosa-dosamu, supaya Dia mengampuni engkau, supaya engkau menjadi pewaris kehidupan yang telah disediakannya. Janganlah pernah berhenti memohon keampunan dosa kepadanya. Setiap hari mintalah pengampunan. Setiap hari akuilah dosa-dosamu. Jadilah seperti Tuhan Yesus. Di dalam kesesakan, di dalam penderitaan yang Dia rasakan, Dia tetap mau dan mampu menolong. Dia peduli, Dia berempati, bahkan mengampuni. Maukah saudara menjadi berkat kepada semua orang? Dari kayu salib, Tuhan Yesus memandang Maria ibunya dan juga kepada muridnya. Dia melihat kesedihan dan tangisan Maria ibunya. Penderitaan dan kesakitan yang dia rasakan di kayu salib tidak membuat Yesus melupakan orang-orang yang mengasihinya. Dia meneguhkan dan menguatkan Maria serta murid-muridnya. Dia tetap peduli untuk membangun dan memperbaiki persekutuan orang-orang yang mengasihi Dia. Dari kayu salib, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan orang percaya bukanlah didasarkan kepada hubungan keluarga, melainkan persekutuan yang baru oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini hendaknya membawa pembaharuan di tengah-tengah persekutuan kita di dunia ini, supaya setiap keluarga saling menguatkan, meneguhkan, saling menopang, saling mendoakan. Kasih keluarga hendaknya dinyatakan dalam kasih kepada semua orang, tidak melihat rupa, status maupun kedudukan. Sebab orang percaya dipersatukan di dalam darah Yesus. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Satu keluarga yang telah ditebus melalui darah Yesus di Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan di kayu salib, bukan berarti Allah telah menjauh darinya, tetapi hal ini menjadi suatu peringatan kepada kita bahwa tidak ada lagi penderitaan yang lebih sakit,
jika Allah meninggalkan dan berpaling dari kita, apabila Allah telah menjauhkan dirinya serta tidak peduli lagi kepada ciptaannya, berarti kita telah berada dalam kematian yang kekal. Kiranya perkataan Tuhan Yesus ini terukir di dalam hati orang yang percaya, sehingga dalam setiap penderitaan kita tetap mengingat bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dalam setiap penderitaan yang kita alami, Dia hadir memelihara kita. Dia tetap bekerja dan berkarya. Di saat kita mengalami ancaman sakit penyakit, kehilangan anggota keluarga, ekonomi yang terpuruk, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap teguh dalam iman dan percaya kepadanya. Seseorang yang mengalami kehausan pasti lebih menderita dari kelaparan. Aku haus adalah ucapan yang keluar dari mulut Yesus ketika Dia tersalib. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah air kehidupan. Barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dengan perkataan "aku haus," hendak mengatakan bahwa Yesus benar-benar menderita. Penderitaannya begitu berat. Dia yang dahulu berkata "akulah air kehidupan," sekarang Dia benar-benar kehausan. Dia berhenti kesakitan. Dia merasakan penderitaan itu. Saudara, perkataan Yesus di kayu salib ini hendak mengatakan kepada kita semua, dalam menghadapi pergumulan yang berat, dalam menghadapi ancaman global, Yesus hendak menyatakan bahwa kepahitan dan penderitaan hidup telah berakhir melalui penderitaan Tuhan Yesus. Dia yang adalah sumber air kehidupan yang membawa manusia kepada hidup. Hidup sukacita telah menjadi haus, supaya rasa hausnya membuat kita lega. Rasa hausnya menjadikan rasa dahaga kita terpuaskan. Kita menjadi selamat. Benarlah bahwa Dialah air kehidupan itu.
Setelah Allah menciptakan dunia ini, Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Dia menyelesaikan dengan begitu baik dan sempurna. Tuhan Allah berfirman bahwa semua baik adanya sudah selesai. Saudaraku, semuanya sudah selesai ketika Kristus mati di kayu salib. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, semua janji Allah tentang Mesias sudah digenapi. Waktu yang baru sudah dimulai. Hidup yang baru sudah diberikan, yaitu hidup yang sudah ditebus Tuhan Yesus melalui pengorbanannya yang telah diselesaikannya. Barang siapa yang hidup dalam Kristus, dia sudah menjadi manusia baru. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Akhirnya dia melewatinya dengan tetap terhubung dengan Bapa di surga. Ia merasakan seluruh siksaan dan penderitaan itu. Luka-lukanya adalah kesembuhan bagi kita orang berdosa. Luka-lukanya telah membantu luka karena dosa kita. Di akhir hidupnya, Dia menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa yang mengutusnya ke tengah-tengah dunia. Pekerjaan Allah telah diselesaikan Yesus di tengah dunia yang panah ini. Keselamatan dari Tuhan dinyatakan kepada kita dengan peristiwa salib. Betapa agungnya Engkau ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau meninggalkan teladan bagi kami untuk senantiasa menyerahkan hidup dan nyawa kami hanya ke dalam tangan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan gereja-Mu, supaya kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Saudara, Yesus semakin letih dan semakin lelah. Dia mengalami dehidrasi, dia merintih kesakitan. Namun dia tetap mengingat Bapaknya. Ia tahu kepada siapa dia menyampaikan permohonannya dan menyerahkan dirinya. Sakit, penyakit, dan penderitaannya tidak membuat dia lupa kepada Bapa yang mengutusnya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan mati untuk kita.
Saudaraku, penderitaan Yesus untuk menyelamatkan kita sudah selesai. Sakit dan rintiannya sudah berakhir. Ia tidak merasakan pahit getirnya tergantung di kayu salib. Tusukan paku di tangan dan kakinya serta mahkota duri yang tertancap di kepalanya sudah berakhir. Matahari juga redup dan semakin gelap. Sepertinya matahari itu berduka dan tidak mampu bersinar, karena sinar yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus telah pergi. Para ahli berkata, itu adalah peristiwa gerhana matahari. Jika mereka berkata bahwa peristiwa itu adalah karena gerhana, iman kita berkata bukan. Peristiwa itu bukanlah karena gerhana matahari. Bila ada orang berkata itu adalah karena asap dan debu akibat gunung Merapi meletus sehingga terjadi kegelapan, iman kita berkata tidak. Alam semesta turut berduka karena kematian Tuhan Yesus Kristus. Matahari semakin redup dan akhirnya berhenti bersinar. Alam menjadi gelap gulita. Gempa terjadi dan angin badai melanda. Kuburan orang-orang yang sudah meninggal terbuka dan banyak orang kudus mengalami kebangkitan. Pada saat yang bersamaan, tirai bait Allah yang memisahkan ruang yang maha kudus terkoyak. Setelah para saudara melihat apa yang terjadi, mereka menjadi ketakutan dan bersaksi, sungguh dia ini adalah anak Allah. Kematian Yesus membawa sukacita dan keselamatan bagi dunia ini. Melalui kematiannya, pintu surga dibukakan kepada kita. Kehidupan kekal diberikannya kepada kita. Hari ini, patutlah kita menyesali dosa kita, dan marilah bangkit berdiri seraya bernyanyi, Awong Tama Tuhan. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal. Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, dan disiksa hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu